Strategi pengembangan bisnis merupakan hal yang sangat krusial dalam menentukan langkah perusahaan ke arah yang benar. Perubahan yang terjadi di dalam lingkungan bisnis seperti perkembangan teknologi, perubahan preferensi konsumen, dan persaingan yang ketat memaksa perusahaan untuk terus beradaptasi. Dalam konteks ini, strategi pengembangan bisnis menjadi landasan penting dalam pertumbuhan berkelanjutan dan mencapai keunggulan yang kompetitif. Adapun cara perusahaan untuk menjalankan strategi pengembangan bisnis yaitu dengan menyusun perencanaan strategis dan menjalankan analisis SWOT. Perencanaan strategis adalah suatu proses penting yang digunakan oleh organisasi atau perusahaan untuk menentukan tujuan jangka panjang, visi, dan langkah-langkah strategis yang diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks bisnis, perencanaan strategis membantu organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan tantangan di lingkungan bisnisnya, serta merumuskan strategi untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan tersebut. Analisis SWOT merupakan alat manajemen yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, weakness, opportunities, dan threats yang merupakan bagian suatu bisnis dan situasi. Hal ini merencanakan untuk membantu organisasi untuk merencanakan strategi yang mendalam tentang faktor-faktor eksternal maupun internal yang untuk memenuhi kinerja mereka. Maka dari itu, merencanakan strategi bisnis dan analisis SWOT termasuk modal untuk menjalankan usaha. Berikut studi kasus yang kami lakukan terhadap UMKM untuk menjalani sebuah perusahaan. Kalau misalkan kita nggak punya strategi pengembangan bisnis, kita nggak akan tahu arah kemana bisnis kita akan berjalan gitu. Jadi kita harus di-planningkan dari A sampai Z. Karena kalau bisnis atau usaha kita tanpa strategi, mungkin bisnis kita nggak bakalan berkembang, apalagi maju, bakalan stuck di situ-situ aja. Saya sih lebih ke dipikirkan antara penjualannya melalui online ataupun offline gitu. Untuk marketplace belum terpegang, tapi kita punya kayak kedai kecil-kecilan di Malabar. Untuk strategi selanjutnya nanti mungkin saya akan merambah ke digital yang lainnya kayak marketplace-nya selain kayak Shopee, Tokopedia kayak gitu. Sekarang itu eranya digital, sosial media, kita kayaknya harus lebih aktif mungkin di sosial media juga. Jadi kalau cuman mengandalkan offline berjualan standby di tempat mungkin kurang efektif, kurang efisien. Jadi harus dipasarkan lewat internet juga. Jadi kita harus kenali dulu produk kita, kelemahannya produk kita kayak gimana gitu. Misalkan kayak dimsum ini kekuatan daya tahannya berapa lama, itu harus dipikirkan juga. Terus kita harus lihat peluang. Nah, lihat peluang di sini, kenapa sih saya harus jual dimsum? Kenapa milihnya dimsum? Terus lihat pasar gitu. Nah, kalau kayak saya memanfaatkan Car Free Day kayak gini, itu karena masak ya, dilihat di tempat Car Free Day itu masaknya banyak gitu. Terus selain ikut di Car Free Day, saya juga ikut kayak event-event kayak pameran atau apa itu ikut. Gitu. Kalau untuk strateginya lebih ke ya udah manfaatkan digital sama yang offline-nya juga. Kelebihan produk saya mungkin karena ini kan niru produk atau kultur dari Jepang gitu yang dijual di Indonesia kayak begitu. Mungkin orang jadi tertarik aja sih pengen beli kayak gitu. Packaging juga bagus ya Pak ya? Iya. Rasa kan, kayak rasa gitu. berbagai macam. Kalau kekurangannya mungkin produk saya itu nggak bisa tahan lama, jadi jualnya harus cepat gitu ya ibarat kata. Kayak gitu. Buatnya juga makan waktu. Peluangnya karena packaging menarik mungkin orang jadi penasaran, pengen coba gitu. Banyak penjual lain juga mulai ngikutin gitu jualan. Persaingan ya Pak? Persaingan kayak begitu. Nomor satu pastinya semangat dulu. Kita harus mau belajar kayak memperbaiki produk gitu, dengarkan masukan dari para customer gitu. Kalau misalkan ada harus yang dirubah ya dirubah, perbaiki rasa, perbaiki kualitas. Nah, sambil tetap jualan gitu, Yang penting action aja. Terus modal yang ada nggak harus besar dulu, gitu kan. Kalau misalkan kecil pun yang penting kita jalan dulu aja. Kedepannya mungkin pengen menambah karyawan biar produksinya itu lancar lah kayak gitu. Insya Allah tahun depan lah buka cabang atau mungkin jadi di toko jualan gitu lah. Dari studi kasus yang kami lakukan, bahwa pengembangan strategi bisnis sangat diperlukan untuk menjalankan sebuah perusahaan demi mencapai kesuksesan jangka panjang.